Tadi bagaimana solusinya untuk mengatasi supaya barang-barang pribadi Mbak Tata tuh nggak hilang? Bagaimana caranya? Menjaga dengan baik. Gimana caranya menjaganya? Menjaga agar barang-barang tidak jatuh. Artinya ketika jatuh harus segera diambil. Ya, terus apa lagi? Teman jika meminjam harus kita diingat ingat minta sudah itu ya kita udah selesai minta. Ya, kemarin itu kalau minjem temennya jangan lupa dikembalikan ya. Iya. Pak Guru lihat kan banyak gitu Mbak Tata ya yang waktu di kelas 4 seperti itu. Sekarang di kelas 5 tanah ajaran baru, pemikiran baru, sudah mulai dewasa, maka harus bisa mengatur barang-barangnya sendiri. Nanti Pak Guru cek kelengkapannya, barang-barangnya sendiri harus diingat. Yang pertama, sebelum pulang cek dulu. Kalau perlu buat catatan kecil. Barang yang dibawa hari ini. Ya, barang yang ada di doskrip. Ada catatan barang yang ada di doskrip apa saja. Pulang cek. Pensilnya kemana nih? Misalnya, tadi jatuh atau tadi pinjam. Harus punya catatan kecil. Ya. Yang pertama, ketika kita sering kehilangan barang, maka yang kasihkan orang tua. Sudah dibelikan, belikan lagi. Kalau misalnya tidak minta orang tua, bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, oke. Memotong uang jajan, betul? Tapi akhirnya uang jajanmu berkurang. Yang seharusnya mungkin bisa beli bakso, jadi nggak bisa. Harus beli cilok. Ya. Contohnya kayak gitu ya. Tadi ada dua masalah yang tadi dilihat ya. Pertama, Tata lupa kadang sering ketinggalan buku karena lupa menjadwal. Yang kedua karena barang-barangnya sering hilang. Barang-barangnya hilang ini tadi Mbak Tata sudah mau memecahkan masalahnya sendiri, tinggal kembali pada diri Mbak Tata sendiri. Jadi udah disarankan, udah punya pemikiran, oh aku gini resikonya ini, aku seperti ini resikonya seperti ini. Harus dari dalam diri sendiri, harus ada kesadaran ya. Tidak selamanya orang akan mengikuti kita. Bisa jadi nanti di kelas 5 gurunya ganti atau gurunya ganti ya, ustazahnya ganti. Jika ustazahnya ganti, maka peraturan kelas akan berubah, kesepakatan kelas akan berubah menurut bu guru. Kalau bu guru yang kemarin mungkin ada toleransi, kalau sekarang belum tentu. Jadwal harus, kalau tidak mengerjakan tugas maka tidak dapat nilai. Ada guru yang seperti itu. Artinya Mbak Tata harus lebih disiplin lagi ya, lebih kopeng dengan barang-barang. Oke? Oke. Tadi bagaimana solusinya untuk mengatasi supaya barang-barang pribadi Mbak Tata tuh nggak hilang? Bagaimana caranya? Menjaga dengan baik. Gimana caranya menjaganya? Menjaga agar barang-barang tidak jatuh. Artinya ketika jatuh harus segera diambil. Ya, terus apa lagi? Teman jika meminjam harus kita
harus diingat, harus kita ingat, minta. sudah itu ya kita Udah selesai minta. diminta. Ya, kemarin itu kalau minjem temennya jangan lupa dikembalikan ya. Iya. Pak Guru lihat kan banyak gitu Mbak Tata ya, yang waktu di kelas 4 seperti itu. Sekarang di kelas 5 tanah ajaran baru, pemikiran baru, sudah mulai dewasa, maka harus bisa mengatur barang-barangnya sendiri. Nanti Pak Guru cek kelengkapannya, barang-barangnya sendiri harus diingat. Yang pertama, sebelum pulang cek dulu. Kalau perlu buat catatan kecil. Barang yang dibawa hari ini. Ya, barang yang ada di deskrip. Ada catatan barang yang ada di deskrip apa saja. Pulang cek. Pensilnya kemana nih? Di deskrip. Misalnya, tadi jatuh atau tadi pinjam. Harus punya catatan kecil. Ya. Yang pertama, ketika kita sering kehilangan barang, maka yang kasihkan orang tua. Sudah dibelikan, belikan lagi. Kalau misalnya tidak minta orang tua, bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, oke. Memotong uang jajanmu, betul? Tapi akhirnya uang jajanmu Kurang. Yang seharusnya mungkin bisa beli bakso, jadi nggak Jadi bisa. harus beli cilok. Ya, contohnya kayak gitu ya. Tadi ada dua masalah yang tadi dilihat ya. Pertama, ternyata lupa, kadang sering ketinggalan buku karena lupa menjadwal. Yang kedua karena barang-barangnya sering hilang. Barang-barangnya hilang ini tadi Mbak Tata sudah mau memecahkan masalahnya sendiri, tinggal kembali pada diri Mbak Tata sendiri. Jadi udah disarankan, udah punya pemikiran, oh aku gini resikonya ini, aku seperti ini resikonya seperti ini. Harus dari dalam diri sendiri, harus ada kesadaran ya. Tidak selamanya orang akan mengikuti kita. Bisa jadi nanti di kelas 5 gurunya ganti atau bu gurunya ganti ya, ustazahnya ganti. Jika ustazahnya ganti, maka peraturan kelas akan berubah, kesepakatan kelas akan berubah menurut bu guru. Kalau bu guru yang kemarin mungkin ada toleransi, kalau sekarang belum tentu. Jadwal harus, kalau tidak mengerjakan tugas maka tidak dapat nilai. Ada guru yang seperti itu. Artinya Mbak Tata harus lebih disiplin lagi ya, lebih kopeng dengan barang-barang. Oke? 10 boleh ya, yang nyatet. Ayo, siapa lagi? Sopan santun boleh. Sopan santun. Nanti sepakat enggak? Nanti tak dibacakan, sepakat enggak? Artinya kan kesepakatan kelas harus dipatuhi, harus ditaati.
Apa yang sudah disepakati harus ditaati. Yang bagus-bagus diambil. Harus piket sesuai jadwal, boleh. Masih satu kelompok sama kelas bersih ya. Nanti dikelompokkan sama kelas bersih itu. Yang bagus nanti yang masih sama-sama jadi satu. Ya harus bisa membuat kelasnya indah. Bagaimana supaya kelasnya indah? Iya, teman-teman yang lain bagaimana? Cek. Jangan oke ya. Artinya gini, kalau misalnya itu sudah jadi kesepakatan ya harus dipatuhi semua. Ya. Harus semangat, boleh. Harus semangat tuh bagus. Ya harus diperhatikan mengganggu kelas lain enggak. Kalau misalnya makan di kelas mengganggu enggak. Masuk sopan santun, saling membantu, saling menghargai. Tadi ada ya? Tadi ada mana? Ya. Sudah? Kalau banyak yang sepakat ya ambil, boleh. Kalau banyak yang sepakat ya ambil. Sudah ada? Ya, sekarang dibacakan. Disepakati bersama. Nomor 1. Jumat ada kegiatan menggambar. Sepakat? 2. Kelas dibuat menyenangkan. Sepakat enggak? Terus yang ketiga? Tiap hari ada permainan. Boleh, tapi gini, mungkin buat semangat setiap mau mulai pelajaran ada permainan dulu. Sepakat? Istilahnya namanya ice breaking. Saling membantu teman, boleh. Apa lagi? Sopan dan santun, sopan santun. Ya, artinya harus sopan terhadap siapapun, baik kepada teman, juga kepada bapak ibu guru, kepada orang lain yang lebih tua. Oke, boleh, bagus. Terus? Tidak boleh membuat nangis teman. Sepakat?
Nanti kita coba sepakati, setelah disepakati nanti kita cari bahasa yang lebih bagus lagi. Ya. Piket sesuai jadwal. Piket sesuai jadwal itu nanti masuk kepada kelas bersih ya, kelas bersih. Kelas yang indah nanti jadi satu. Oke, lanjut. Kelas indah nanti jadi satu. Sepakat? Kelasnya indah? Artinya tidak hanya sepakat-sepakat saja. Berarti kita harus menciptakan bahwa kelas ini indah. Oke. Ketika misalnya hal-hal yang tidak membuat indah apa contohnya? Kelas kotor, buang sampah sembarangan, itu juga membuat kelasnya tidak indah, tidak bersih. Ya, jadi menjaga kebersihan bukan hanya piket saja, tetapi menjaga sampah-sampah yang kita buang pastikan sesuai dengan tempatnya. Dan tugas teman-teman yang lain saling mengawasi, mengingatkan. Tugasnya Pak Guru mengawasi. Oke. Itu ada lagi? Mendengarkan guru sepakat? Mendengarkan guru ada beberapa pemahaman ya. Mendengarkan yang bagaimana? Mendengarkan ketika pelajaran, ketika diterangkan itu bisa, atau mendengarkan itu bisa diartikan mendengarkan perintah atau mendengarkan nasihat guru, itu bisa masuk ke situ. Sudah? Tidak boleh bertengkar, itu bagus ini. Oke, sepakat ya? Ini kesepakatan yang kita buat bersama. Nanti Pak Guru susun menjadi yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Dari catatan Mbak Safira tadi sudah mengusulkan yang namanya pengennya apa? Kelas kita dibuat apa? Ini ada Mas David, ya, kemudian ada Mas Joko. Pengennya itu Mas Zaki, Devi, Mbak Isna, Mbak Safira, kemudian Mbak Naila. Pengennya kelasnya dibuat seperti yang diinginkan seperti itu. Oke. Terus setelah ini akan Pak Guru susun dengan kata-kata yang lebih bagus. Setelah itu kita tanda tangani bersama sebagai kesepakatan kelas. Nih. Ketika kesepakatan ini dibentuk kemudian dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang kalian inginkan. Ya. Pak Guru berharap bahwa apa yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan baik. Oke. Kalau tadi ada ice breaking, ada permainan, setiap sebelum mulai pelajaran, Pak Guru diingatkan. Permainan bisa dari kalian. Misalnya Pak Guru kemarin aku lihat di TV, seperti ini kita main dulu boleh? Ya, jadi tidak harus dari Pak Guru, tapi dari kalian, supaya pelajarannya menyenangkan. Yang penting kalian bahagia. Nek kamu seneng, insya Allah pelajarannya bisa diterima dengan baik. Oke, Mas Zaki nggih. Nggih. Ya Mas Zaki senyum-senyum dhewe. Nggih. Nggih. Belajar sama Pak Guru harus menyenangkan. Nah. Ya. Semangat? Oke. Terus setelah ini kita mencoba menyusun jadwal piket. Apa struktur kelas dulu? Struktur kelas dulu. Mau yang bagaimana, musyawarah dulu? Kira-kira siapa yang mau jadi ketua kelas, siapa yang mau jadi wakil, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi bendara? Boleh. Ya. Ya. Silakan dipikirkan dulu. Boleh musyawarah dulu
kepada teman yang lain, kira-kira siapa yang layak atau menurut kalian terbaik. Silakan bermusyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Ketua kelas itu tugasnya mengatur semua kegiatan yang di kelas agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian dibantu oleh wakil ketua. Wakil ketua tugasnya menggantikan ketua kelas ketika berhalangan hadir atau tidak bisa. Kemudian kalau sekretaris tugasnya mencatat yang tulisannya bagus biasanya. Kemudian kalau bendahara yang pintar pegang uang. Nanti misalnya ada mau beli apa, urunan apa, kita ada yang ngumpulin uang. Ya, kesepakatan kelas boleh. Pilih yang kira-kira bertanggung jawab ya, bertanggung jawab artinya nggak celean, tanggung jawab. Siapa kira-kira ketua kelasnya? Oh gitu, yang nggak kayak gitu. Ya harusnya pemilihan. Jadi calonnya siapa calonnya? Calonnya Joko sama Is. Nah, Joko sama Isna. Mau pilihan rintingan pakai nulis di kertas apa ngacung? Pakai kertas saja. Pak Guru siapkan, minta tolong nyiapkan kertas 7. Kecil, yang kecil-kecil aja. Satu lembar buat dibagi 7. Satu aja. Udah 1. Nah, bagi 7, yang kecil aja. Bagi 7. Berarti milihnya antara Joko apa Isna. Kecil aja nggak apa-apa, yang kecil-kecil. Bagi 7 atau bagi 8 biar gampang. Nanti sisa 1. Dipotong bagi 8. Itu kok gini. Nah, nanti pena, nanti potong lagi. Ditulis namanya. Joko atau Isna milih. Namanya musyawarah ya, ini namanya musyawarah. Ya rahasia, ora ada beda-bedake. Ya boleh milih sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Ini kan sesuai dengan sila berapa? Keempat, musyawarah. Sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan. Iya. Ya, sesuai dengan sila keempat. Udah dapat 8?
Kalau sudah, dibagikan kepada teman yang lain. Satu-satu. Udah? Silakan kembali tempat duduk masing-masing. Kemudian ditulis sesuai yang diinginkan. Pemilihan ketua kelas siapa? Tulis namanya yang kamu inginkan dijadikan ketua kelas. Sesuai dengan hati nuranimu sendiri. Kasih nama. Kasih namanya sendiri boleh. Udah? Silakan ditekuk. Lipat bagi dua. Lipat dua, tutup. Lipat dua, tutup. Nah, lipat dua. Nah, lipat dua. Safira, minta tolong dikumpulkan teman-temannya. Sudah? Ada 8. Sini Mbak Isna, Mbak Safira, depan. Dibacakan. Yang pertama, Isna. 1 Isna. Yang habis. 1 Isna, terus? Isna 2. Terus? Isna 3. Terus? Devi, ada yang Devi, boleh. Isna 4. Isna 5. Joko 1, berarti? Ya, berdasarkan pemilihan dari teman-teman yang lain, disepakati ketua kelasnya adalah Isna. Sekarang ketua kelasnya maju ke depan. Silakan Mbak Isna memilih wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya. Wakil? Siapa wakilnya kira-kira? Terserah kamu, yang kira-kira bisa membantu pekerjaanmu. Devi. Terus sekretaris. Sekretaris yang bisa membantu Mbak Isna sing seneng nulis. Naila, sekretarisnya Naila. Terus bendaharanya siapa? Safira. Udah? Udah? Yang lain sebagai anggota. Anggotanya ada 3. Siapa aja? 1? Joko. 2. David. 3. Zaki. Ya, ini kesepakatan kalian ya.
Ya, kesepakatan bahwa ketua kelasnya adalah Mbak Isna, wakilnya Mbak Devi, sekretarisnya Mbak Naila, bendaharanya Mbak Safira, anggotanya Mas Joko, Mas Zaki, dan Mas David. Ini selamat buat kelas ini yang sudah menentukan pengurus kelas. Tugasnya masing-masing tahu mboten? Dua kelasnya berarti mengatur supaya kelas ini tetap berjalan dengan baik, menjaga kebersihan, kemudian kondusif, ya. Rame boleh kalau positif. Artinya ketika memang harus kerja kelompok membutuhkan suara boleh, ya. Yang nggak boleh adalah rame tapi tidak bermakna. Oke. Tuh ke struktur kelasnya. Sudah didapat struktur kelasnya. Kemudian regu piket. Ya. Regu piket. Pengumpulan regu piket. Silakan kesepakatan Pak Guru mau 1 hari 3 orang. Sehari 3 orang. Muridnya ada 7. Oke. Begini. Kurang 1 nanti masuk hari berikutnya nambah lagi. Oke, buat dulu ya, Senin. Spidolnya habis. Bisa minjem kelas lain? Minjem spidol di kelas lain? Mbak Isna minjem spidol bulan atau Buria? Sambil menunggu kita mencari kira-kira aku pengen hari apa gitu. Sehari 3. Berarti tiap anak piket seminggu 3 kali. Nanti kan bebas, nanti pemain seminggu, pokoknya nanti 1 minggu 3 kali. Kalian 3 kali piket. Hari apa? Terima kasih. Senin dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke? Yang mau hari Senin? Joko, Devi, Safira. Joko, orang mempan nggih. Minjem yang lain? Coba carikan. Ya. Dikembalikan. Ini kelas berapa? Minjem di kelas lain ini dikembalikan dulu. Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 1 atau kelas 2? Joko,